Chonburi sudah touchdown di dalam circle yang kedua. Ini kayaknya ya, nanti pas ada data statistik kita di akhir pertandingan, ada satu nama dari tim MSC deh yang keluar. Dari setidaknya longest elim lagi. Jarak travel. Nah, travel paling jauh. Paling jauh. Longest travel distance. Nah itu dia. Betul sekali. Tapi dari kita berpindah ke arah yang lainnya, ternyata di area ini ada Sky Only dan juga Sembai. Dua pemain dari Onyx yang kembali bermain di Super Weekend-nya. Onyx dan juga NFT mereka memiliki PR yang sama. Karena kalau kita lihat sampai saat ini posisi mereka masih tidak aman karena mereka masih berada di area-area 18 dan juga 19. Yap, betul sekali. Dan nampaknya di area-area yang tidak baik juga terdapat tim Eagle dan juga tim Bigetron Red Alien yang berada berdekatan. Namun kita juga sudah mengintip circle selanjutnya. Tidak terlalu jahat sebenarnya untuk para pemain-pemain ini. Ya masih bisa untuk dikuasai dan juga fight tidak terlalu banyak terjadi. Karena kalau kita lihat juga Geek Fam, Sen OP bersama dengan Snipes dan juga yang lainnya akan coba bergerak juga mereka melewati area bukit dari area Gatka. Kita melihat juga biasanya kalau circle kayak gini Gatka cukup padat. Karena kita tahu juga beberapa tim sering mengisi area Gatka seperti Genesis Dogma juga sering untuk langsung menuju ke area atas di area Gatkanya. Namun nampaknya kita akan fokus terlebih dahulu ke peperangan yang mungkin akan coba dibangun oleh para tim di sini. Di X pun juga sedikit demi sedikit memantau pergerakan yang akan dibangun oleh tim EVOS Reborn. Granat demi granat juga sudah mulai dilontarkan guna untuk membuka momentum dan juga informasi dari semua pihak. Namun untuk saat ini masih belum ada nyawa yang melayang. Ya masih bisa untuk dikuasai areanya, hanya sharing area saja antara pemain-pemain DX dan juga pemain dari EVOS Reborn. Namun Redface menjadi yang terdepan untuk menjaga, untuk menghadang pemain-pemain Sapphire. Satu granat saja cukup dari seorang Booms untuk meledakkan dua pemain dari Rival. Bahkan granat yang kedua menjadi confirm elimination dari seorang Booms. Wow, hanya meninggalkan dua punggawa saja untuk tim For Rivals. Ini benar-benar menjadi momentum untuk tim Genesis Dogma Gits untuk bisa nge-rush ke push boy. Kita langsung aja melihat aksi-aksi yang spektakuler yang sudah dihasilkan oleh para pemain dari tim Genesis Dogma Gits di sini, yang dimana mereka sudah sekali lagi mengantongi 2 elimination point. Namun ada satu Epi yang terbakar api di atas sana, tapi ada granat juga yang coba dilontarkan oleh Epi sendiri, dan di sana ada Daybot yang masih tersungkur keberadaannya. Daybot akan segera diselamatkan juga karena ada satu bala bantuan yang datang, tapi Epi masih terus berjaga. Satu pemain terakhir yang masih berada di area ini karena teman dari Epi tadi meninggalkan Epi seorang diri. Cukup sadis memang dilakukan oleh satu pemain dari seorang pemburu yang meninggalkan Epi saja, atau ternyata tidak, pemburu juga sudah dipulangkan karena Epi menjadi pemain yang terakhir. Sangat low HP-nya kali ini, masih masuk juga. Akan coba melakukan healing mungkin karena memiliki sebuah first aid, namun tidak bisa. Ini dia yang terjadi, beli beras sampai ke Gambir. Genesis Dogma ngeras lawannya kocar kacir. Kocar kacir banget, dan hanya meninggalkan satu player saja. Nampaknya, oh enggak, ternyata sudah diratakan ya, diratakan di sana. Dan di sisi yang lainnya juga sudah terdapat peperangan yang pecah nampaknya dari tim DX dan juga tim Vampire, yang dimana Stone langsung saja dihilangkan nyawanya. Ya, tapi kita melihat dari arah lain, ini dia Ravenclaw, Mas Kumis yang terus akan coba berjibaku dengan SKRL kali 3, melihat ke arah seorang Lamborghini yang sedang mengendarai bagi kali ini menuju ke arah sebuah Shake, juga berada di area lower ground pemain-pemain dari Sapphire. Tapi Gotani sendirian saja hati-hati menabrak sebuah jerami dan nampaknya akan touchdown di area ini terlebih dahulu. Ya, harusnya dia mau mengumpulkan informasi juga, ada siapakah gerangan di depan sana. Apakah ada pergerakan-pergerakan yang mencurigakan juga di depan sana untuk dia sekarang bisa kembali ke rekan-rekannya yang lainnya. Dan di sisi yang lainnya ada yang ngepot juga, ternyata ada Figel dari Ponzai, yang dimana sekarang Ponzai udah dimakan hidup-hidup oleh Flippy. Masih dalam keadaan knockdown, masih belum bisa untuk di finish, untuk dijadikan elimination point. But that's so good, man. Ya, sangat luar biasa apa yang dilakukan oleh Flippy, setidaknya membuka poin pertama untuk Super Weekend yang ketiga. NFT mereka mendapatkan sebuah poin yang sangat berharga juga. Spray juga kembali dilakukan oleh seorang Popzi dari pemain-pemain MSC, tim yang juga sangat jauh untuk bergerak. Mereka akhirnya touchdown di dalam circle-nya, namun tidak aman. Sementara waktu dari sisi lain Demrut pun tersungkur ke arah tanah karena ada Sapphire dari arah yang lain lagi. Pemain-pemain dari Geek Fam Malaysia berada di posisi sandwich, depan ada, belakang juga ada.
depan ada, belakang ada, maju kena, mundur kena. Dan nampaknya Demrut kali ini harus diselamatkan dengan segera jikalau mereka mau kembali dengan 4 punggawa mereka secara utuh untuk tim Geek Fam yang dimana untungnya mereka bermain ya, jadi gue agak-agak salah kemarin. Iya betul sekali. Sempat betul prediksi tersebut tapi dipatahkan oleh pemain-pemain dari Geek Fam. Mereka membuktikan bahwa tidak hanya Demrut karena ada Sen, OP, ada pemain-pemain yang lain juga. QB juga bermain dengan sangat luar biasa dari Geek Fam Malaysia saat mereka bermain di Weekdays kemarin. Iya, sangat luar biasa pastinya. Dan yang luar biasa yang lainnya juga ada Svavel di tengah-tengah sana memantau keberadaan dari musuh-musuhnya yang lain yang berada di seluruh penjuru mata angin. Smokes juga sudah mulai di pop up keberadaannya untuk bisa menghalau angle dari lawan-lawannya. Sementara itu player-player dari tim NFT yang lainnya juga akan berpikir, oke guys, habis ini kita bakalan gimana ya? Ya, karena memang 2 pemain atau 3 pemain dari NFT yang tersisa belum masuk ke dalam circle-nya, hanya Svavel saja yang membuka jalan berada dalam circle. Tapi gorong-gorong juga sudah dimainkan oleh seorang Nerpeko bersama dengan Asa dan juga Mort dari RR Curio. Ada sebuah lemparan ke arah depan, meledak di sana harusnya untuk pemain-pemain Xavier, namun masih ada jarak antara lemparan granat dari Nerpeko ke arah Rebis dan juga pemain Xavier yang lain. Oke, ini dia sedikit demi sedikit mereka juga akan maju. Granat selanjutnya juga akan langsung saja dilontarkan oleh Asa, masih belum kena dengan on point di sana. Ada Nerpeko juga yang mendekati dirinya ke arah rekan-rekannya dan masih aman aja untuk posisi mereka sejauh ini. Ini kalau granatnya kena bakalan membuka momentum banget untuk DX ataupun RRQ. Ya, tanpa kita lihat dari sisi lain ternyata Face Clan juga sudah didatangi oleh pemain-pemain NFT 2 tersungkur ke arah tanah. Masih ada 2 yang tersisa untuk bisa melakukan tembakan demi tembakan ke arah pemain-pemain dari Face Clan. Mr. Five yang kembali bermain di Super Weekend kali ini melemparkan granat juga, melakukan kokalan granat menuju ke arah luar. Karena drone bersama dengan Svavel masih berjibaku di arah luar. Tapi Flippy juga sudah tersungkur. 1 granat yang ternyata sangat matang sekali menuju ke arah pemain-pemain dari NFT. Namun itu granat di dekat dari drone. Hati-hati drone, dan drone pun tersungkur ke arah tanah. Tersisa terakhir yaitu Svavel yang masih berjibaku di area tersebut. Flippy tidak bisa diselamatkan lagi. Drone masih terus merangkak, akan coba di revive. Namun Mr. Five close combat terjadi. 1 didapatkan, akan coba mencari yang kedua dan ketiga. Tapi masih terus diburu oleh 2 pemain dari Face Clan yang berada di area tersebut. Ternyata kita melihat juga NFT tidak bisa bertahan di area itu dan langsung dipulangkan. Tapi Red Face juga mendapatkan 1 pemain yang terakhir. Ya itu Svavel. Ya itu dia. Dari arah tim Evo sendiri. Oke. Kita akan melihat peperangan yang berada di gorong-gorong kali ini. Nerpeko cilukba banget. Sudah bisa membuka badannya tapi dia harus tersungkur juga keberadaannya. Dan that's it. DX pun langsung saja dieliminasi. RRQ masih selamat dengan 3 player mereka. RRQ melakukan hal yang sangat baik sekali, mereka membuka momentumnya saat bisa mendapatkan 1 persatu pemain-pemain dari DX. Dan mereka juga memiliki PR selanjutnya karena ternyata gorong-gorong tersebut tidak masuk ke dalam circle yang kelima. Mereka harus bergerak lagi setelah mengclear area dari DX. Namun dari sisi lain ternyata yang cukup nyaman berada di area kiri dari circle-nya adalah Genesis, Dogma Gits, Daybot dan rekan-rekannya. Liquid masih terus berjibaku di area tersebut. Tembakan demi tembakan juga dilakukan. 1 knock juga didapatkan kembali oleh seorang Zuxi. Namun Zuxi masih akan coba mencari yang kedua dan ketiga karena snipe saja yang didapatkan di area tersebut. Demrut juga terus tersungkur ke arah tanah. Masih ada 2 yang tersisa dari pemain-pemain Geek Fam Malaysia. Spray kembali dilakukan, mendapatkan sebuah tadi hit ke arah pemain-pemain dari Geek Fam walaupun belum ada knock yang terjadi. Wah, ini manis banget sih untuk tim Bigetron Red Alien, apalagi di depan mata mereka terdapat 1 airdrop yang fresh banget. Langsung aja itu diamankan oleh Zuxi nampaknya ya. Dan nanti kita bakalan lihat Zuxi dapetin apa untuk saat ini. Sementara itu Demrut berada benar-benar di depan oleh Zuxi sendiri. Dan nampaknya akan mau di-confirm jadi elimination point. Tapi ada Vampire juga yang sudah mulai di-spot keberadaannya dari Luxi. Dan langsung saja di-elimination. Ini dia tim Bigetron Red Alien benar-benar mengamuk di game pertama kita. Sangat luar biasa apa yang ditunjukkan oleh pemain-pemain dari Bigetron. Setidaknya sangat meyakinkan mereka untuk bisa mendapatkan sebuah knock-knock ke arah lawan-lawannya. Tapi Yuhai tadi ternyata kup RB-nya bergeser sedikit. Ada granat yang dilemparkan di sana walaupun belum memberikan hit yang berarti ke arah seorang Yuhai. Dari arah lain kita juga melihat RRQ sudah mulai mendekat ke arah peperangan antara Geek Fam Malaysia dan juga Bigetron Red Aliens. Itu ya, hujan granat banget loh. Setiap detik benar-benar ada yang duar. Dan kita nanti akan melihat berapakah granat yang sudah dilontarkan oleh para tim di sini. Tapi kita akan fokus terlebih dahulu karena ada chopper yang menggunakan 1 vehicle-nya. Langsung aja mau nusuk ke tengah tapi dia pun
tersungkur keberadaannya. Harus dibiarkan bleeding out karena posisi dia juga udah nggak enak banget. Sementara itu Nuzi pun juga menjadi lawan yang selanjutnya yang bisa di take down kali ini. Granite Elementor ternyata didapatkan oleh seorang QB, namun dari sisi lain kita melihat Datcon berjibaku dia untuk mendapatkan satu persatu knock ke arah pemain-pemain dari Infinity. Logan juga masih melakukan proning terlebih dahulu. Ada tembakan lagi yang dilakukan oleh Logan, tapi saat pemain-pemain dari Eagle Esports melakukan tembakan, Logan sedang melakukan proning sehingga sangat baik timing yang dilakukan oleh seorang Logan. Masih selamat untuk saat ini dari Logan sendiri dan nampaknya dia akan memberikan tembakan-tembakan peringatan ke arah lawan-lawannya di seberang sana. Logan untuk saat ini masih selamat sekali lagi dan nampaknya di sisi yang lainnya juga pecah peperangan antara Geek dan juga tim Bigetron Red Alien yang dimana kita bisa melihat hal tersebut dari elimination feed yang sudah ada. Tapi kali ini kamera drone kita juga sudah mulai men-spot keberadaan dari player tim EVOS dan juga tim-tim yang lainnya. Tadi Kak Dona sempat bertanya apa senjata airdrop yang didapatkan itu ternyata MG3. Sebuah senjata yang sangat-sangat mumpuni sekali untuk bisa mendapatkan knock ke arah lawan-lawannya dan dipegang oleh seorang Zuxi untuk saat ini. Karena kita melihat tadi Zuxi mendapatkan knock menggunakan MG3 di elimination feed-nya. Kita melihat juga belum ada korban selanjutnya, tapi ternyata dari sisi lain Mort maksud saya mendapatkan seorang Luxi dari Bigetron Red Alliance dan langsung bergerak juga pemain-pemain dari BTR yang lain untuk bisa mendapatkan knock demi knock ke arah lawan-lawannya karena mereka harus menjaga area dari RRQ, mereka juga harus menjaga area dari Eagle Esports. Iya, ini dua tim yang warnanya mirip-mirip ya, RRQ dan juga Eagle Esports kali ini. Dan nampaknya di ujung sana juga sudah pecah peperangan antara tim Onyx, GD dan juga BN. Rame banget dan para Jin pun kali ini langsung tersungkur dan langsung aja di end menjadi elimination point di tangan Yuhai. Yuhai kali ini benar-benar mengamuk. Sementara itu rekan-rekan dari tim Bigetron Red Alien yang lainnya juga fokus ke arah belakang. Yuhai mendapatkan knock kembali nampaknya. Kita melihat kali ini Kon harus tersungkur ke arah tanah. Datcon maksud saya Chopper meninggalkan rekannya, tidak bisa melakukan revive lagi. Tapi Bigetron Red Alliance akan dijaga, akan ditunggu oleh pemain-pemain MSC. Jasper ditumbangkan ke arah tanah. Dan kita melihat Zuxi kali ini dengan MG3-nya melakukan tembakan demi tembakan. MG3 dengan kali 6 menuju ke arah pemain-pemain EVOS Reborn. Tapi TG13 masih berada di dalam smoke-nya. Tembakan demi tembakan juga sudah dilakukan. Tinggal 6 tim yang tersisa. Tapi kita lihat juga macan putih kita di mana pemain-pemain dari EVOS Reborn tersungkur ke arah tanah. Tapi G13 tadi didapatkan juga oleh pemain-pemain dari Bigetron Red Alliance. Yuhai harus hati-hati posisinya kali ini karena Bobzi sudah melihat posisi Yuhai dengan sangat jelas dia harus healing, tapi ada smoke ternyata tadi ya yang dilontarkan nampaknya dari arah lawan Yuhai sendiri. Tapi kita melihat sudah ada tim Bigetron Red Alien, EVOS, BN, Onyx dan juga MSC sebagai top 5 contender kita kali ini. Dan pastinya mereka memperebutkan winner chicken dinner pertama kita untuk di game kita kali ini. Sementara itu Liquid juga sudah mulai men-spot keberadaan dari dua player tim EVOS Reborn. EVOS Reborn satu persatu pemain-pemain mereka tersungkur ke arah tanah walaupun sudah ada revive yang dilakukan, tapi Sky Only ternyata mendapatkan knock ke arah BN. Tidak hanya di area EVOS, di area Bigetron fight terjadi, di area lain pun ada fight yang sedang dilakukan oleh dua tim yaitu Onyx dan juga Baonam United. Kapon sedang melakukan revive juga ke arah satu pemain, tapi ada lemparan granat menuju ke arah bawah. Bakaran juga dilakukan di area tersebut. Anget-anget pastinya kita melihat itu seorang Kapon, tapi masih ada jarak di antara bakaran dan juga seorang Kapon. Popzi sangat sulit keadaannya dan Yuhai lagi-lagi ini adalah ke-8. Dia mendapatkan elimination sendirian. Oh my god, tim Bigetron Red Alien dan juga EVOS kali ini nampaknya mengamuk. Namun kita akan fokus terlebih dahulu ke peperangan antara BN dan juga Onyx karena BN satu persatu player dari mereka pun juga di knockdown, hanya meninggalkan Whitecat seorang diri yang sudah diburu keberadaannya oleh Jeb. Kali ini Whitecat menerima cicilan damage yang cukup signifikan. Kali ini damage dari frag granat pun juga sudah masuk dan Whitecat pun langsung tereliminasi bersamaan dengan tim EVOS juga hanya meninggalkan tim Bigetron Red Alien dan juga Onyx. Bigetron Red Alien Yuhai tersungkur ke arah tanah, masih bisa di revive namun tidak banyak waktu yang dimiliki oleh pemain-pemain Bigetron karena Onyx sebentar lagi pasti akan datang ke area defensif dari mereka. Kita melihat juga tadi Bigetron memang mau nggak mau harus fight bersama dengan EVOS Reborn dan EVOS pun dipulangkan oleh pemain-pemain Bigetron. Namun masih kita lanjutkan, ternyata Zuxi yang tadi menggunakan MG3 cukup efektif tapi sangat luar biasa apa yang ditunjukkan oleh Yuhai. 8 elimination sudah dia kumpulkan sendirian. Setidaknya saat kita melihat ke arah POV seorang Yuhai, kita belum tahu apakah ada elimination tambahan atau tidak, tapi setidaknya ini menjawab keraguan dari para netizen Indonesia.
Yap, betul sekali dan nampaknya ini bakalan menjadi ketegangan banget ya yang akan kita saksikan 3 versus 3 situation. Yuhai sebagai frontliner dari tim Bigetron Red Alien akan memantau keberadaan dari tim Onyx yang berada benar-benar di hadapan mereka dan mereka pun akan melakukan setup yang benar-benar matang untuk bisa mendapatkan winner chicken dinner pertama kita hari ini. Bahkan sudah 9 sementara Wow. waktu. Total ada 16 elimination yang sudah dikumpulkan oleh Bigetron Red Alien. Spray kembali dilakukan oleh seorang Yuhai mencari sebuah knock ke arah lawan-lawannya. Kita melihat juga peperangan sudah dimulai di area ini. Liquid masih terus berjibaku dari angle yang berbeda juga. Sebuah lemparan granat dari Sembai ternyata membuat Yuhai harus tersungkur. Namun ini momentum juga didapatkan oleh pemain-pemain Onyx. Satu tersungkur ke arah tanah, akan coba mencari yang kedua. MG3 sudah didapatkan dan sisa yang terakhir. Yang terakhir akan coba dicari oleh seorang Liquid. Sudah mendapatkan 4 elimination, akan coba melakukan spray juga. Ternyata satu pemain yang tersisa dari Onyx yaitu Jeff masih terus akan coba melakukan healing terlebih dahulu. Dia masih mendapatkan 4 dan kita lihat kali ini winner chicken dinner didapatkan oleh Bigetron Red Alien. Truk tronton pintunya 2. Cakep. Semua akan Bigetron pada waktunya. Mantap sekali semuanya. Bigetron Red Alien mendapatkan winner chicken dinner mereka. Ini benar-benar membuka hari pertama kita di Super Weekend dengan manis banget. Dengan